kasih kepada Ibu Widya yang kami hormati dan teman-teman semua. Terlebih dahulu, puji syukur saya panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karenanya kami di sini dapat membuat tugas presentasi dengan tema sejarah. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Dengan saya Loh Novi Purwayanti, nama panggilan Novi, nomor absen 17. Saya Nengah Janata Devipa, panggilan Janu, absen 4. Saya Madewi Puspita Dewi, nama panggilan Ayu, nomor absen 22. Saya Putu Siska Chandra Oktaviani, bisa dipanggil Siska, nomor absen 32. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai sejarah. Apa sih sejarah itu? Nah, jadi sejarah itu berasal dari kata syajaratun, yakni bahasa Arab yang artinya pohon. Syajaratun memiliki arti riwayat atau asal-usul. Nah, jadi pengertian sejarah sendiri merupakan peristiwa di masa lampau berdasarkan bukti nyata yang dijadikan pedoman hidup oleh sebuah bangsa dalam mencapai tujuan atau masa depan yang lebih baik. Nah, jadi mempelajari sejarah ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mengetahui asal-usul bangsa. Yang ketiga, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Dan yang keempat, menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk mencapai jejak yang lebih baik di masa depan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pernah nggak kamu bertanya kenapa Indonesia bisa merdeka? Siapa yang paling berperan? Indonesia bisa merdeka karena perjuangan panjang yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Portugis, Belanda hingga Jepang. Rakyat tidak pernah berhenti melawan, baik melalui perang fisik maupun perjuangan diplomasi dan organisasi pergerakan nasional. Faktor lain yang sangat mendukung adalah kondisi dunia setelah Perang Dunia Kedua. Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mengalami kekalahan, sehingga bangsa Indonesia melihat kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan. Dalam proses proklamasi, tokoh yang paling berperan adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator. Namun, kemerdekaan itu bukan hasil perjuangan mereka saja, melainkan buah dari perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, mulai dari tokoh pergerakan, para pahlawan yang gugur di medan perang, hingga rakyat biasa yang ikut berkorban. Baik, jadi di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pertanyaan yang nomor 2. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu pengen lihat peristiwa apa? Kenapa itu penting buat kamu? Nah, jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, saya ingin kembali ke momen yakni pada saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat momen tersebut merupakan momen terpenting bangsa Indonesia, karena di sana merupakan awal pertama kali Indonesia mencapai kemerdekaan setelah ratusan tahun Indonesia dijajah oleh bangsa asing seperti Belanda, Jepang, Portugis, dan bangsa lain. Pembacaan proklamasi bukan hanya sekedar pembacaan teks, tetapi di sana terdapat beberapa aspek penting, mulai dari persatuan Indonesia, banyaknya pengorbanan, dan perjuangan yang begitu besar para tokoh pahlawan. Dengan melihat secara langsung peristiwa tersebut, saya akan lebih memahami betapa besarnya pengorbanan para pejuang Indonesia dalam menentukan nasib negaranya sendiri. Kewajiban saya sebagai warga Indonesia untuk mengisi kemerdekaan, yakni saya akan selalu mengisi dengan hal positif, terutama saya sebagai pelajar akan selalu rajin belajar, taat terhadap peraturan, dan segala hal positif akan memenuhi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut kamu, kenapa sih kita harus belajar tentang masa lalu? Apa hubungannya sama hidup kita yang sekarang?
Kita harus belajar tentang masa lalu karena sejarah memberi kita pelajaran dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kesalahan yang pernah terjadi. Dengan memahami itu, kita bisa menghindari kesalahan yang sama dan meneladani hal-hal baik untuk kehidupan sekarang. Hubungannya dengan hidup kita sekarang adalah sejarah menjadi pedoman agar kita bisa memperbaiki diri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Coba bayangkan kalau semua peristiwa yang dahulu gak pernah ditulis, apa yang akan terjadi dengan generasi sekarang? Dan baca kitab sejarah, generasi sekarang akan sulit mengetahui asal-usul bangsanya, budaya, dan tokoh-tokoh penting yang pernah berjuang di dalam masa lalu. Dan mungkin saja generasi sekarang akan mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Contohnya seperti perang, penindasan, dan lain sebagainya. Dan bisa saja ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat lambat loh. Oleh karena itu, generasi sekarang harus mengetahui dan mencatat sejarah-sejarah di masa lalu agar kita bisa lebih menghargai dan memahami masa kini untuk membuat bangsa depan yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah sejarah adalah cerminan perjalanan bangsa dan manusia. Dengan memahami sejarah, kita dapat mengenali jati diri, mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu, dan mempersiapkan langkah yang bijak untuk masa depan baru. Ayo, jadikan sejarah sebagai sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata.